Nah, baru-baru ini ada berita besar. Mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton memberikan kesaksian di bawah sumpah. Ini semua terkait penyelidikan Jeffrey Epstein. Yuk, kita bedah momen-momen paling krusial dari kesaksian mereka. Oke, jadi pertanyaan paling mendasarnya dulu deh, kenapa sih mereka sampai harus diperiksa di bawah sumpah? Memang nama mereka muncul di berkas-berkas Epstein, tapi sampai sekarang belum ada bukti email langsung antara mereka dan Epstein. Tapi ya itu, koneksi mereka tetap jadi sorotan utama dalam penyelidikan Kongres. Oke, mari kita selami lebih dalam. Jadi, kesaksian ini tuh bukan main-main ya. Ini dilakukan oleh Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintah DPR Amerika Serikat dan suasananya benar-benar jadi panggung untuk drama politik tingkat tinggi. Biar paham konteksnya, kita perlu mundur sedikit. Interaksi antara Bill Clinton dan Epstein ini terjadi di awal tahun 2000-an. Dan yang paling penting untuk diingat, ini semua terjadi jauh sebelum tuduhan kriminal terhadap Epstein mencuat ke publik. Jadi nggak ada bukti kalau keluarga Clinton tahu atau ikut serta dalam aktivitas ilegal apapun pada saat itu. Nah, angka inilah yang jadi sumber dari banyak sekali pertanyaan yang dilemparkan ke mantan presiden. 24 kali, bayangin, 24 kali perjalanan pakai jet pribadi Epstein. Dan karena perjalanan ini banyak diatur oleh orang-orang seperti Ghislaine Maxwell, ya jelas ini jadi titik fokus para penyelidik. Sekarang mari kita lihat gimana drama ini dimulai. Kita mulai dari kesaksiannya Hillary Clinton. Wah, ini bukan sekedar respons defensif biasa, ini adalah serangan balik total. Dia langsung pasang kuda-kuda konfrontatif dan mengubah sesi tanya-jawab jadi ajang pertarungan dengan menuduh balik komite yang memeriksanya. Dengerin deh kutipan dari pernyataan pembukaannya. Dari sini aja udah kelihatan jelas strateginya. Argumen utamanya simpel. Pertama, dia nggak tahu apa-apa, dan kedua, dia menuduh seluruh sidang ini cuma sandiwara politik. Nah, disinilah letak bentrokannya. Di satu sisi, komite mau terus menggali soal hubungan suaminya. Di sisi lain, Hillary Clinton justru secara agresif membelokkan sorotan, sambil bilang kalau komite ini sengaja mengabaikan target lain yang menurutnya jauh lebih relevan. Terus, di tengah panasnya situasi, tiba-tiba ada drama. Sidang mendadak dihentikan. Kenapa? Karena ketahuan ada foto dirinya pas lagi bersaksi, bocor dan tersebar online. Ini jelas pelanggaran aturan yang serius banget untuk sidang tertutup. Dan reaksinya? Wah, meledak. Momen ini benar-benar jadi puncak ketegangan selama kesaksiannya. Kesabarannya kayaknya udah habis, dan dia seolah-olah bilang, "Tuh kan, benar dugaan saya soal motif politik kalian." Para penanya nggak menyerah. Mereka coba menghubungkan masa lalu Bill Clinton, terutama soal pemakzulannya, dengan hubungannya sama Epstein. Mereka mencoba membangun narasi tentang adanya pola perilaku yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kita lihat taktiknya beraksi lagi. Dia nggak cuma menangkis pertanyaan, tapi membalikannya jadi senjata. Dia seolah-olah nantang komite dengan standar tinggi. Tapi di saat yang sama, dia dengan cerdiknya nggak mau menerapkan standar itu ke suaminya. Dia lempar tanggung jawab itu ke kesaksian Bill yang akan datang. Sekarang kita beralih ke babak kedua, kesaksian Bill Clinton. Dan ini pergeseran strateginya drastis banget. Kalau Hillary tadi memilih untuk bertarung, Bill datang dengan pendekatan yang lebih tenang, fokus untuk menjawab tuduhan-tuduhan spesifik yang ditujukan langsung ke dia. Pernyataan pembukaan Bill Clinton ini langsung menunjukkan nada yang jauh lebih kooperatif dan prihatin. Ini pilihan taktis yang cerdas loh. Dia memposisikan dirinya bukan sebagai politisi yang defensif, tapi sebagai negarawan yang mau bantu para korban. Beda banget kan sama pendekatan istrinya. Lalu dia mulai memaparkan kronologi versinya tentang hubungan dengan Epstein. Dia menekankan kalau hubungan itu berakhir di tahun 2003. Itu 5 tahun sebelum kejahatan Epstein jadi berita besar. Ini poin yang krusial banget buat argumennya. Kemudian datanglah salah satu tuduhan paling serius yang dilemparkan ke dia. Tuduhan ini datang dari salah satu penuduh Epstein yang paling dikenal, Virginia Giuffre. Pertanyaannya sangat belak-belakan dan spesifik. Jawabannya pun sama tegasnya. Dia dengan lugas menyangkal pernah menginjakan kaki di pulau itu. Ini jadi salah satu poin inti dan bantahan paling keras dari seluruh kesaksiannya. Pertanyaan berlanjut ke tuduhan lain, kali ini tentang adanya pijatan dan kontak fisik dengan perempuan muda selama perjalanannya di pesawat Epstein. Ini jadi momen krusial lainnya dalam kesaksiannya. Nah, perhatikan jawabannya di sini. Dia menyangkal kontak yang gak pantas, tapi mengakui pernah dipijit lehernya oleh seorang pramugari dewasa. Dengan mengakui hal kecil yang terkontrol ini, dia mungkin mencoba membangun kredibilitas untuk bantahannya yang lebih besar.
Tentu saja, komite nggak akan melewatkan ini. Mereka menanyakan soal foto yang sudah menyebar luas itu, yang menunjukkan dia lagi di bak mandi air panas di salah satu perjalanan Epstein. Konteks di balik foto ini jadi sangat penting. Bill Clinton memberikan penjelasan yang sangat rinci untuk menepis asumsi-asumsi liar. Dia mencoba mengontekstualisasikan foto itu, menyebut lokasi, waktu, dan keadaannya, dan menggambarkannya sebagai momen relaksasi yang wajar setelah hari yang panjang dan melelahkan. Jadi setelah semua ini, apa yang bisa kita ambil? Mari kita rangkum dan bandingkan dua pendekatan yang sangat berbeda ini. Ini bukan cuma dua cerita. Ini seperti dua buku manual penanganan krisis yang berbeda total. Tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Hillary memilih jalur konfrontasi politik, tujuannya untuk mendelegitimasi seluruh proses. Sementara itu, Bill memilih pendekatan yang lebih personal untuk meredam kontroversi, dengan fokus menyangkal tuduhan-tuduhan spesifik yang diarahkan padanya. Jadi, kalau kita rangkum momen-momen paling panasnya, ada beberapa hal. Serangan balik Hillary, pengakuan spesifik Bill soal pijatan leher, drama foto bocor yang menghentikan sidang, dan penjelasan Bill soal foto di bak mandi air panas. Tapi, di atas semua itu, ada satu benang merah yang sama. Keduanya sama-sama tegas menyangkal tahu soal kejahatan Epstein. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan besarnya tetap menggantung. Setelah berjam-jam kesaksian yang penuh drama dan dua strategi yang bertolak belakang, kita jadi bertanya-tanya, kebenaran apa sih, kalau memang ada, yang sebenarnya berhasil diungkap?